bilangan bentuk ya. Kalau di atas ini. Nah, ini biasa ya. Seperempat V D kuadrat ya. Ini yang biasa digunakan, mungkin nanti contoh perhitungannya bisa di tinggi bebas cabang, faktor dan umumnya 0,7 ya, tergantung jenisnya. Jadi ini nanti yang mungkin di contohnya di hutan jati ya. Ini mungkin nanti ngambil contoh yang ini, contohnya nanti di salah satu perusahaan IUPHK, biasanya hutan alam ya ini. Oke, ini yang akan saudara lakukan nanti ini secara memang ini nanti menaksir potensi dengan bantuan tabel juga hitung-hitungannya cukup jelimet juga, tapi ini nanti dipandu oleh Mas Koas ya. Nah, untuk menaksir potensi tegakan di di hutan tanaman ini, pada acara kelima ini saudara akan menggunakan data dari tegakan hutan tanaman jati, kemungkinan besar ini yang akan digunakan. Nah, kemungkinan nanti ya tabelnya, kalau ada tabel yang terbaru dari hasil jenis JPP digunakan itu, tapi kalau tidak mungkin sebagai yang penting teknisnya tahu menggunakan tabel WVW ya. Dan nanti saudara akan diperkenalkan dengan istilah-istilah ada bonita ya, mungkin kelas bonita ya, kelas kemampuan lahan dalam menghasilkan produk untuk jenis tertentu ya, ini kelas kualitas. Ada bonita di jati itu ada 1 sampai 6 kalau nggak salah itu. Tapi yang untuk jati biasanya di atas 2 ya. Kemudian ada saudara menghitung nanti derajat kesempurnaan jumlah pohon DKN ya. Derajat kesempurnaan jumlah pohon ya. Kemudian juga derajat kesempurnaan diameter DKD, derajat kesempurnaan luas bidang dasar dan kerapatan bidang dasar. Nah, di sini saudara baik DKN, DKD kuadrat ya, DKD kuadrat, kemudian DKLBDS atau KBD, ini sangat erat kaitannya dengan kemampuan saudara membaca tabel. Jadi derajat kesempurnaan itu seberapa sempurna tegakan di lapangan dibandingkan dengan tabel ya. Jadi seberapa sempurna jumlah pohon dibandingkan dengan tabel. Artinya yang sempurna ya yang sesuai tabel. Misalnya pada umur tertentu tabel itu, di dalam tabel harus ada misalnya 100 pohon. Nah, ternyata di lapangan hanya 90 pohon. Oh, berarti DKI-nya tidak sempurna, hanya 90% misalnya. Mohon maaf. Ya. Halo? Itu PPT-nya jenengan tidak salah, Pak. Yang ditampilkan masih praktikum implementasi SDH. Jadi nge-freeze. Masih? Oh, yang tampilkan mana? Nge-freeze, Pak. Jadi tampilkan praktikum inventarisasi SDH Fakultas Kehutanan Yogyakarta 2012. Oh, itu yang tampil, itu yang lama itu. Ini? Ya, yang ditampilkan itu, Pak. Dari tadi? Iya, Pak. Pas tadi ngetik, Pak. Pas tadi ada suara ketik-ketik itu, Pak. Ini sekarang bisa kelihatan? Beda sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ini saya ngetikin sebenarnya. Nah, dari mana tadi yang mulai saya? Ini sudah ini ya? Tadi sudah ini? Belum, Pak.
Oh, saya menjelaskan di sini tadi berarti nggak ini, saya ngetik nggak kelihatan. Enggak, Oh, kelihatan. saya ngomel sendiri berarti itu. Maksud saya ini dari ada penaksiran menaksir dengan bantuan tabel dan dengan pendekatan volume pohon ya. Ini. Nah ini apa? Dari yang saya jelaskan tadi ada di hutan jati dan ini yang pakai rumus biasa yang sudah seperempat pi d kuadrat kalikan tinggi ini ya. Oke. Aduh, enggak dari tadi ini ya. Saya pikir sudah. Tadi saya ngambil dari yang 2012 ngambil sebagian file yang mau tampilkan itu. Nah ini tadi sudah ya kalau ini? Sudah, Halo? Pak. Kalau ini sudah ya? Iya. Hanya dari tadi itu ya? Ketika saya ngetik itu. Oke, ini sudah berarti. Nah ini. Jadi setelah saudara mengambil data lapangan, saudara mengolah, nanti akan berhubungan dengan istilah-istilah ini ya. Ada DKN, DKD kuadrat, DKLBDS, KBD yang itu erat kaitannya dengan tabel. Ya DKN itu misalnya ketemu di lapangan hasil inventarisasi ketemu 90 pohon lapangannya ya. Pohon. Ternyata di tabel itu 100 pohon untuk umur tertentu, umur yang sama ya. Berarti di sini DKI-nya adalah 90 per 100, arti 0,9, hanya 90%. Artinya tadi menaksir potensi tegakan di lapangan, saudara tidak mengukur semua di lapangan, tapi yang dihitung itu tidak menjumlahkan, mengalihkan tidak mengalihkan N dalam petak ukur dengan IS tertentu ya, dikonversi sesuai IS-nya, tetapi dibandingkan dengan tabel ya. Oh ternyata dengan tabel itu ketemu 0,9 DKN yang berarti jumlah pohon di lapangan itu 90% dari yang ada di tabel. Nah, ini perhitungannya. Nah, DKD kuadrat, DKLBD juga sama ya, luas bidang dasar itu DKD kuadrat itu luas bidang dasar itu nanti di dalam tabel ada, saudara ukur di lapangan hasilnya berapa, dibandingkan itulah derajat kesembuhan luas bidang dasar. Nanti dari hasil DKD kuadrat atau DKLBD ini merupakan komponen penting untuk menghitung KBD, kerapatan bidang dasar, biasanya DKN ke DKD kuadrat itu ya ketemu KBD atau DKLBD itu sendiri itu ya KBD itu ya. Nah KBD ini biasanya mencerminkan seberapa sempurna volume, terutama volume biasanya ya, terutama volume di lapangan ya, mencerminkan ini. Jadi kalau KBD-nya misalnya 0,7 berarti volume di lapangan itu 70% dari volume yang ada dalam tabel. Nah, satuannya per hektar ya, ini jangan lupa dalam tabel itu satuannya per hektar, sehingga mencerminkan volume yang seberapa besar volume yang ada di lapangan ini kerapatan bidang dasar. Nanti hitung-hitungan mungkin di kelas kita coba perdalam lagi ya. Intinya akan dicoba dengan mengolah data nanti hasil inventarisasi. Nah ini penetapan kelas hutan, saya pikir ini ada beberapa kelas hutan, ada kelas umur, miskin riap, dan lain-lain mungkin nanti di teknis yang ketika praktikum ya. Intinya ini mencerminkan kalau di manajemen ini kemarin ada klasifikasi ya, berdasarkan mungkin keadaan vegetasi, ya ini contohnya di hutan jati ada yang kelas umur, kalau KBD-nya lebih dari 0,6, kalau miskin riap itu semua tegakan yang di atas 40 tahun, tetapi KBD-nya kurang dari 0,6, dan di atas 0,3, ya TCPK ini seperti ini mendefinisikan. Jadi kalau apa yang dimaksud kelas hutan miskin riap, ya tidak usah dijawab, wah yang miskin riap itu yang kayunya kecil-kecil. Nah, belum tentu. Miskin riap itu pembandingnya adalah kondisi tabel. Ya, jadi kalau KBD-nya 0,5 misalnya, umurnya 45, ya itu masuk miskin riap, ya posisinya ada di sini. Nah, miskin riap itu bisa jadi pohonnya mungkin besar-besar, hanya jumlahnya sedikit ya. Nah,
bisa, atau kalau kecil-kecil sedikit ya semakin jelas itu ya. Tapi kalau misalnya besar-besar bagus, tapi jumlah sedikit, itu bisa jadi miskin riap dalam kondisi ini. Walaupun mungkin pohonnya bagus-bagus ya. Jadi mendefinisikan kelas hutan itu tidak perlu dilihat, oh karena miskin riap, bayangannya itu di lapangannya kecil-kecil, pendek-pendek, itu belum tentu ya. Ini yang menjadi acuan adalah nilai kerapatan bidang dasar dan umurnya ya. Begitu juga yang bertumbuhan kurang ya. Dimanapun posisinya, kalau di sini ya masuk TJBK 0,5, umurnya kurang dari 40 ya. Ini kelas hutan yang lama dengan daur yang masih panjang. Mungkin kalau daurnya sudah 20 tahun tentu ini akan bergerak berbeda ya. Itu untuk pengolahan hasil untuk yang caranya tadi mungkin dengan menggunakan Excel dan pivot table ini teknis. Nah, cara selanjutnya ini pengukuran karbon. Kuncinya ada di acara penaksiran potensi tadi. Ketika volume sudah diketahui, maka tinggal dengan mengalihkan untuk faktor untuk kandungan karbon tegakan ya dikalikan dengan 0,5 ini mungkin ya untuk persentase dari biomasa biasanya 0,9 itu berat jenisnya mungkin nggak tahu nih Pak Budi nanti yang ini ya. Tapi ini dengan rumus-rumus sudah ada ini ya. Nah, terakhir perhitungan untuk tadi penaksiran potensi, tadi ada hutan tanaman, ada hutan alam. Yang hutan tanaman dengan bantuan tabel, yang hutan alam biasanya tadi menghitung satu persatu pohon satu persatu ya, pohon satu diukur diameter tinggi berarti ketemu volume pohon 1, pohon 2, pohon 3 dan seterusnya. Nah, hasil kegiatan timber cruising atau inventarisasi hutan di hutan alam ini nanti harus dipilah-pilah luas kawasan produktif dan tidak produktif, kemudian volumenya kayu yang dipanen, hubungan hubungan antara jumlah pohon dengan diameternya itu ya. Kemudian juga ada peta sebaran pohonnya ya, sehingga nanti akan dihasilkan berupa peta hasil cruising, peta ITSP misalnya ya, yang di situ mencerminkan ada di mana posisi pohonnya, kelerengannya, kemudian apakah itu termasuk pohon yang boleh dipanen atau pohon inti, atau pohon inti itu pohon yang akan dipanen pada siklus tebangan berikutnya itu ya. Ini hasil berikutnya. Nanti ada pengelompokan jenis ya, jadi saudara akan diberi berbagai jenis data, nanti akan dikelompokkan berdasarkan kayu yang dilindungi dan kayu yang akan boleh ditebang. Kayu yang boleh ditebang itu ada biasanya dikelompokkan berdasarkan kelompok meranti, kelompok limba campuran, kelompok kayu indah. Kelompok meranti itu belum tentu jenis meranti. Dalam artian ini keruing juga bisa masuk kelompok meranti ya. Atau mungkin bengkire juga masuk kelompok meranti ya. Perawan masuk meranti ya. Tapi limba campuran biasanya jenis-jenis yang jenis komersial tetapi yang belum banyak dikenal biasanya kalau tidak salah itu ya banyak jenis-jenis ini ya, jenis-jenis lokal biasanya yang nama-nama lokal saya tidak perlu hafal. Nanti ada pengelompokannya, akan diberi saudara tabel pengelompokan jenis ya. Jenis ini masuk kelompok meranti, masuk limba campuran, masuk kayu indah. Untuk apa ini kelompokan? Ya, kalau dilindungi jelas tidak boleh dipanen. Nah, meranti, limba campuran, kayu indah nanti berkaitan dengan iuran-iuran yang harus diserahkan kepada negara, ada dana regulasi, ada provisi sumber daya hutan nanti mungkin dulu di manajemen hutan sudah dikasih ya. Nah, terus pengelompokan berdasarkan diameter ya, nanti saudara harus memilah-milah tegakan yang ada itu masuk kelompok diameter 20-29 atau mungkin sekarang kalau IAHMB dari mulai 10 ya, 10-19, 20-29, 30-39 dan seterusnya. Untuk apa ini? Dibuat pengelompokan. Nah, sistem baik pengelompokan jenis maupun pengelompokan berdasarkan diameter tidak lepas dari sistem silvikultur yang diterapkan dalam pengelolaan hutan alam, yaitu TPTI. Apa artinya tebang pilih? Tebang pilih ya yang dipilih tertentu
berdasarkan jenis-jenis yang komersial dan boleh dipanen, dan diameter yang memenuhi minimal yang boleh dipanen. Sekarang 40 cm up yang boleh dipanen itu. Artinya yang dipilih ya tidak semua, yang 30 ya nggak boleh ditebang, karena itu sebagai pohon inti ya, 20-29 sebagai pohon inti ya. Yang 40 up yang bisa dipanen misalnya. Ini nanti bentuknya dibuat tabulasi, nanti dipandu oleh Mas Koas, sehingga para pengguna itu bisa membaca, oh saya akan memanen kayu atau mempunyai potensi kayu di petak ini, jenis merantinya sekian kubik, untuk yang 40 up, yang pohon ininya sekian pohon, dan seterusnya. Itu bisa dibaca ya, bisa dibacanya. Saudara menyajikan ya data-data itu. Mungkin itu Pak Budi ya untuk materi inventarisasi. Monggo untuk acara 1 dan 3 mungkin bisa dilanjutkan oleh Mas Pandu. Atau mungkin sebelumnya ada pertanyaan dulu, silakan. Denis? Ini Koas ya? Koas ya? Ye. Oh ya. Aldo, Koas juga? Tidak, Pak. Buatan, Pak. Ya? Ya oke. Ya nanti dipandu adik-adik ya. Ini. Baik, mungkin Pak Budi cukup, monggo. Kalau mau dilanjutkan tata tertib atau apa? Saya stop share itu berarti ya? Iya, Pak. Saya stop share. Ya, matur nuwun Pak Rohman untuk pemaparan dari Bapak terkait untuk bagian inventarisasi. Di sini juga sudah ada Pak Joko. Pak Joko. Oh, sudah gabung ya? Oke, monggo. Nggih. Oh, Monggo iya. Pak Joko. Ya, selamat malam Pak Nggih. Rohman. Malam, Selamat Mas malam Joko. semuanya, Pak. Oh. Selamat Mas Pandu. Wah, di mana itu? Selamat malam, Sehat, Pak. Sehat, Pak. Pak, sehat Pak Rohman. Alhamdulillah, sehat-sehat. Oke, saya tutup Ya, dulu. monggo Mas Budi. Pripun Mas Budi? Halo? Ini Pak, monggo kalau ada yang mau disampaikan dari untuk bagian biometriknya Pak dari Pak Joko. Oke. Jadi saya langsung aja ya karena waktunya udah lumayan agak larut gitu ya. Dan adik-adik mungkin ya sudah biasanya kalau urusan sama angka itu kan rada bikin capek, cepet capek. Ini saya seharian ini agak banyak ngomong jadi agak serak. Nah, jadi begini, memang yang namanya biometrika atau pengukuran sumber daya hutan itu ada pengukuran pada trees level, jadi level pohon, dan ada pada level stand level, atau pada level tegaan. Nah, dalam praktikum ini mungkin ya dari biometrika itu agak di bagian depan, jadi Anda akan praktek mengukur pohon, karena Anda tahu bahwa tegaan itu sebetulnya kumpulan dari pohon-pohonnya. Kita tidak akan ngerti bagaimana ukuran sebuah tegaan tanpa ngerti ukuran pohon-pohonnya. Nah, saya kira di dalam kuliah biometrika ya, kalau kalian saya sudah ngambil, di kuliah biometrika itu jelas ya kemarin, bahwa yang atribut dari pohon yang paling penting, atribut pohon-pohon penting itu biasanya berat dan volume. Tapi berat kan sangat sulit diukur di lapangan, maka biasanya yang paling gampang diukur adalah volume. Jadi Anda semua nanti akan praktek ke lapangan, ukur atribut-atribut dari sebuah pohon yang bisa merepresentasikan potensinya. Nah, apa itu? Yang pertama jelas diameter, kemudian volume, dan luas bidang dasar. Ini saya tekankan ya, pengukuran yang paling penting di kehutanan itu sebetulnya bukan volume. Pengukuran yang terpenting itu adalah luas bidang dasar, kalau pengukuran primer. Luas bidang dasar itu bisa berfungsi banyak sekali.
dia berfungsi dalam konteks estimasi atau forecasting hasil atau forecasting potensi tegangan tinggal atau tegangannya. Dia juga menentukan ke kelas perusahaan, kalau itu di Jati di Perum Tani. Dia juga menentukan ukuran stocking, tingkat kepadatan. Jadi sebetulnya, simpelnya, inventarisasi sumber daya hutan itu Anda ngukur yang namanya standing stock. Standing stock, sediaan tegaan, artinya berapa sih potensi kayu yang ada di dalam hutan pada kondisi berdiri. Pada kondisi berdiri, bukan pada kondisi rebah. Sehingga Anda akan ketemu dengan banyak atribut. Nah, dalam konteks biometrika, nanti Anda akan belajar mengukur diameter dulu, karena data diameter dan tinggi. Nah, tinggi ini ada dua, yaitu tinggi yang merepresentasikan rata tinggi tegaan, dan tinggi dominan, atau dominan trace height, atau yang disebut juga peninggi. Nah, kemarin kalau yang ikut kuliah saya, kita sudah tahu bagaimana peran peninggi, salah satunya untuk menentukan tingkat kesesuaian tapak secara fitosentrik, gitu ya. Jadi kelas kesesuaian tapak itu menjadi salah alat ukur juga, nah, dengan menggunakan peninggi. Nah, terus kemudian nanti Anda juga akan belajar yang membuat tabel volume atau model volume. Nah, bagaimana membuat model volume yang direkonstruksi atau dibentuk dari beberapa pohon contoh. Nah, apa fungsinya model volume ini? Fungsinya model volume itu sebetulnya seperti alat ukur. Kalau diameter dan tinggi itu adalah alat ukur langsung, namanya mengukur ya langsung. Sementara tabel volume itu adalah prinsip pengukuran proksi. Jadi pengukuran proksi. Jadi mengukur sesuatu yang tidak diketahui berdasarkan dari data yang atau atribut yang tidak dikenali. Maka namanya pengukuran proksi ya. Proksinya adalah biasanya di pH. Jarang sekali pakai tinggi. Kalau tinggi itu di lapangan itu pada dasarnya tinggi kalau pohonnya di lapangan sepak bola itu terukur. Tapi kalau di dalam hutan, kalau hutan jati mungkin kelihatan pada saat hutan itu meranggas ya. Tapi kalau pada saat tajuknya lebat, hampir jadi tidak bisa dilihat. Kalau pohon sengon kelihatan, Pak. Iya, tetapi pohon sengon kan daunnya tipis sekali, ujungnya kadang-kala tidak terlihat kalau pohonnya tinggi sekali. Nah, oleh karena itu dilakukan pengukuran proksi atau yang seringkali disebut dengan menaksir. Naksir, mengira-ira. Mengira-ngira tapi bukan mengira-ngira secara ngawur, tetapi ada mekanisme, ada metodenya di situ. Dan di perkuliahan biometrika itu ada. Intinya di sini kita yang dulu secara teoretikal, nah prakteknya itu ada di sini. Anda mengukur langsung menggunakan diameter tinggi, menggunakan alat-alat itu, dan Anda juga harus belajar untuk mengkalibrasi alat-alatnya itu. Terus membuat alat penaksir, tabel volume. Nah, kenapa tabel volume itu berbeda pada setiap itu, di perkuliahan itu ada. Nah, berikutnya adalah kita memforecast ya, memforecast dan memestimasi standing stock. Jadi nanti kalau kalian inventarisasi yang tadi disebutkan Pak Rohman itu di dalam peta ukur peta ukur itu kan biasanya Anda mengukur diameter. Nah, Pak Rohman tadi menyebutkan ada deka-deka. Deka itu sebetulnya secara internasional ya, secara saintifik itu namanya RSI ya. RSI, jadi Relative Spacing Index sebetulnya. Jadi dia itu indeks kenormalan stok. Nah, jadi indeks kenormalan stok. Nah, makanya stok yang paling terukur volume, tapi volume itu kan sebetulnya tidak bebas nilai, karena volume itu dikira-kira, tidak diukur langsung. Sedangkan LBDS itu terukur langsung, dan karena dia terukur langsung di lapangan dan sangat gampang pengukurannya, maka seringkali dipakailah luas bidang dasar dan N per hektar. Luas bidang dasar kalau dijumlah itu namanya LBDS, tapi kalau dikalikan N itu biasanya ada DKN, DKD kuadrat, itu sebetulnya persamaannya itu sama. Hanya beda-beda tipis itu. Mungkin penggunaannya aja yang berbeda, memaknai
implementasi. Jadi RSI itu adalah membandingkan kondisi luas bidang dasar di lapangan dengan kondisi luas bidang dasar pada kondisi normal atau kondisi yang full stock, ya full stock. Saya sering menyebutkan itu di praktek biometrika. Lah, kondisi full stock itu di mana? Kondisi full stock itu biasanya ditentukan berdasarkan pengamatan yang menyeluruh dan diformulasikan ke dalam tabel atau model yang namanya model tegaan atau sering juga disebut dengan tabel hasil atau tabel tegaan. Di dalam tabel tegaan itu ya seperti kayak primbon itu sebetulnya. Standar T kalau diameternya sekian, umurnya sekian, kelas tapaknya seperti ini, maka stoknya kalau pada kondisi normal itu adalah sekian. Pada kondisi full stock, artinya full stock itu bisa dimanfaatkan secara penuh. Itu sekian. Nah, kalau kurang dari itu seringkali disebut dengan understock. Jadi miskin riap dan lain sebagainya itu sebetulnya masuk dalam klasifikasi understock. Itu hanya ada dikenal di istilah perhutani dan secara internasional biasanya understock. Kalau hampir sama dengan tabel hasil dia full stock atau normal, tetapi kalau lebih biasanya disebut dengan overstock ya. Ada 3 kondisi seperti itu. Nah, jadi dengan demikian Anda mengerti bahwa di dalam biometrik ini Anda akan praktek sumber daya hutan dalam konteks biometrik ini, Anda bisa menerapkan alat-alat ukur langsung untuk mengukur atribut-atribut primernya yang directly bisa diukur dengan menyentuh atau melihat secara langsung atau dikenakan pada objek fisiknya. Tetapi kita juga menggunakan alat ukur yang lain. Misalnya menaksir dengan menggunakan tabel volume dan memforecast-nya, meramal untuk beberapa kondisi, kita menggunakan tabel normal. Nah, saya nambahi saja, sebetulnya tabel normal di perhutani itu namanya tabel BVW, contohnya. Yang lain ada Pak, kira-kira ada. Silahkan Anda lihat Vadomekum tahun 76 itu Litbang Kehutanan telah membentuk semacam model atau tabel normal untuk 10 tegaan yang komersial. Di sana ada Pinus, Mahoni, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ada perbedaan di sini kalau dari lab biometrika itu menjelaskan kepada Anda tentang konsep pengukurannya. Jadi pengukuran mulai dari pengukuran pohon, kemudian pengukuran stand, terus nanti akan menggunakan yang paling penting itu sebetulnya di forest measurement itu adalah Anda memahami benar konsep yang namanya stalking ya. Nah, sebetulnya kelas hutan itu ada yang miskin riap dan lain sebagainya ya. Tanah kosong itu kan sebetulnya stalking class ya. Jadi kelas-kelas tingkat stalking. Nah, bukunya itu ada. Yang terbaru paling enak itu Anda baca forest measurement-nya Hasya. Di sana itu ada itu. Jadi teori-teori yang behind di perhutani itu ada semua di forest measurement itu. Nah, sampai Anda bisa memanfaatkan tabel hasil. Kalau Anda sudah bisa memanfaatkan alat-alat ukurnya ini dan paham cara kerjanya, piranti-piranti pengukuran ini, baik yang pengukuran primary langsung ya, maupun dengan pengukuran proxy, itu ya. Dengan menggunakan tabel itu biasanya disebut dengan pengukuran proxy. Nah, baru Anda masuk ke bagaimana mengukur langsung di lapangan. Nah, kalau kita itu mengukur ini, kemudian di lapangan Anda menggunakan sampling. Kenapa sampling? Karena nggak mungkin Anda mengukur hutan seluas itu. Nah, kira-kira gitu. Sampling itu sebetulnya mencari sampling yang baik adalah sampling yang efisien dan efektif. Nah, efisien dalam arti dia meminimalkan sumber daya yang harus dikeluarkan, tapi efektif dalam konteks dia mampu menjaga akurasi. Nah, khusus dalam pengukuran ini, PSDH ini Anda harus paham benar yang disebut dengan akurasi. Nah, untuk memahami akurasi ini, Anda harus ngerti, Anda sekalian ngerti sebetulnya apa yang menyebabkan sesuatu menyimpang dari hasil pengukuran yang sebenarnya. Anda bisa mengukur apapun begini, Pak ini nilainya sekian. Selalu ada pertanyaan berikutnya. Apa sih margin error-nya?
seberapa benar Anda melakukan pengukuran. Nah, itu juga Anda harus pertimbangkan. Kalau hanya ngukur-ngukur dengan tak tahu itu ukuran kita itu benar atau salah, nah itu namanya bukan mengukur, bukan inventarisasi. Nah, oleh karena itu Anda paham benar. Nah, di dalam pengukuran ini selalu ada dua kemungkinan penyimpangan. Ya. Yang pertama adalah systematic error, atau seringkali disebut dengan bias. Bias itu karena ada problematika di sistem pengukurannya, di subjek yang melakukan pengukuran. Apa itu penyimpangan di situ? Biasanya diwakili oleh 3K, ya kan? Nah, tapi sebelum 3K itu sebetulnya kesalahan pertama adalah alatnya itu salah dulu. Tabel volume Anda itu tidak bisa diyakini akurat kecermatannya atau keakuratannya. Meterannya nggak kebaca, ya toh. Nah, khusus untuk inventarisasi itu mau sampling, mau ngambil titik tertentu, Anda gunakan kompas, kompasnya bermasalah. Jadi alatnya bermasalah dulu. Nah, setelah alat itu, si pengukur. Nah, kalau pengukur itu 2K, kesalahannya biasanya gitu, karena kemampuan dia menggunakan alat ukur, atau memahami metode-metode pengukuran. Kemudian yang kedua itu adalah dia mampu, tapi tidak mampu. Artinya begini, dia berniat berbohong gitu. Wah, kira-kira sajalah. Nah, gitu. Nah, itu sumber-sumber biasnya. Khusus di dalam inventarisasi hutan, itu sebetulnya sumber bias yang paling harus diwanti-wanti itu adalah pohon batas. Kalau nanti batas, oh, pohon ini masuk enggak? Pohon ini masuk ke dalam plot atau enggak? Nanti kan pohon itu keluar dari plot atau nah biasanya kan dihitungnya separuh pohonnya. Nah separuh itu kan kira-kira ya, hanya nggak mungkin kita tahu separuh persis gitu kan. Makanya seminimal mungkin yang ukuran-ukurannya itu dikira-kira dan kita tidak yakin itu dikecilkan. Oleh karena itu sebetulnya pohon batas itu menjadi sumber satu kesalahan sistematik. Kedua, Anda ngitung luas plotnya. Kudune ngambil jarak datar pohon, itu toh harus tegak lurus, pohonnya ada di lereng, luas lerengnya, Anda nggak melakukan koreksi kelerengan dengan jari-jari, misalnya jari-jari luas ukurnya. Nah, itu. Nah, itu contoh-contoh seperti itu. Ini perlu saya sering saya ungkapkan. Jadi ketika Anda melakukan di lapangan itu sebelum mau mengukur dan sebagainya, pastikan bias karena kemampuan Anda untuk memahami dan alat-alat ukurnya yang harus Anda pahami itu Anda kuasai dulu. Yakin bahwa itu alatnya benar dan saya sebagai pengukur mampu menggunakannya dengan baik dan tepat. Gitu. Nah, kesalahan kedua seringkali disebut dengan kecermatan atau precise. Nah, kesalahan kedua ini terjadi biasanya karena sampling. Makanya disebut non-systematic error atau itu ya, non-systematic error. Jadi, nah itu biasanya karena objeknya. Artinya kalau objeknya itu sudah sangat beragam, samplingnya besarnya kayak apapun, tetap tidak mampu merepresentasikan yang baik kecuali Anda melakukan sensus semakin besarnya. Sensus itu sama dengan sampling 100%. Whole populasi itu dihitung, jadi bukan sampling sebetulnya, pengukuran populasi. Nah itu ada ukuran-ukurannya itu sebetulnya, precise, koefisien variasi, nanti Anda pelajari lagi deh di situ. Nah, jadi bagaimana menentukan jumlah sampling kemudian ragam objek. Artinya kalau pohon-pohonnya itu relatif seragam, Anda menggunakan sampling sedikit saja itu tidak masalah, tetapi ketika pohonnya besar maka samplingnya itu bisa besar. Nah, pengukuran yang baik itu adalah yang biasnya itu seminimal mungkin, systematic error-nya sekecil mungkin, non-systematic error-nya juga sekecil mungkin. Itu yang disebut dengan akurat. Jadi tidak boleh ngawur itu kalau kita sudah kuliah misalnya. Apa yang disebut akurat? Ngomongnya ngalor ngidul, nggak karu-karuan. Padahal ada dua ukurannya. Pak, ada dua penyimpangan. Saya yakin pengukuran yang saya lakukan benar karena saya menguasai alatnya ini dan saya bisa menekan bias serendah mungkin. Kemudian yang kedua, precise-nya objeknya kayak begini. Jadi margin error-nya seperti ini. Sehingga kemungkinan kesalahan itu ada sekian.
Jadi ujung dari inventarisasi itu sebetulnya ini. Anda mengetahui teknik-teknik mengumpulkan data, entah melalui peta ukur atau bukan. Melalui peta ukur atau bukan, ya toh. Karena begini, karena pengukuran di inventarisasi itu kan sebetulnya ada 3 ya, ada 3 kalau dari konteks peta ukurnya, inventarisasi yang terbaru. Yang pertama adalah sampling plot, jadi Anda bikin plot-plot, entah itu bentuknya lingkaran, kotak, kemudian segi 8, jalur, dan lain sebagainya. Itu basically itu adalah plot. Kemudian plotless sampling, sebetulnya tetap plotless sampling itu ada plotnya, cuma kan kesannya itu tidak diukur luasannya gitu loh ceritanya. Tapi tetap mereka mempertimbangkan plot. Plotless sampling itu sama dengan dulu namanya metode Bitterlich ya itu ya, seringkali itu. Dan yang plot sendiri itu ada 2, metode plot tetap dan metode plot berubah. Metode plot tetap yang kita lakukan, metode plot berubah itu biasanya disebut dengan entry sampling ya. Entry sampling ada 6 tree sampling, 8 tree sampling, dan sebagainya. Saya kira enggak perlu itu bisa perdalam yang itu nanti kalau mau cari silahkan, tapi pahami dulu, belajar dulu yang pakai fixed plot dulu. Fixed plot dulu yang ada, tapi bagaimana penempatan dan lain sebagainya saya nambahkan. Oh, hilang. Iya, sepertinya ada jaringan dengan Iya kok. oh masuk lagi Pak. Iya. Oh, ya. Masih di mute Pak Joko. Suaranya belum, sudah. Oke. Gimana? Sudah ya? Jadi sekali lagi, Anda melakukan pengukuran inventarisasi dengan benar. Halo, sudah bisa di itu? Oke, jadi pengukurannya jelas, Anda melakukan pengukuran itu sistematik error seminimal mungkin dengan memahami alat ukur dan cara mengukur itu bagian lab biometrik. Berikutnya yang untuk menekan non systematic error dan error ada di Pak Rohman atau jadi dengan ini konsep ini dan setelah pasca ini diharapkan Anda mampu menghasilkan atau melaksanakan inventarisasi untuk menghasilkan hasil pengukuran sumber daya atau potensi hutan yang berkualitas. Saya kira itu Mas Budi, tambahan saya saja, dan monggo dilanjutkan, matur nuwun, dan nanti kalau ada pertanyaan, nanti kita akan jawab. Matur nuwun. Terima kasih Pak Joko untuk materi dari Bapak. Ada masukan atau ada pertanyaan dari peserta untuk Pak Rohman dan Pak Joko? Jadi Arya, gimana Arya? Gimana? Oke. Nanti itu bisa itu kan dengan koas nanti ya untuk resume. Oke. Buku panduan praktikum sudah ada, sedang kami saya maksudnya tim pengampu dengan koas sedang membuat bagian pelaksanaannya itu lebih operasional supaya praktikan bisa membaca kemudian dapat mengikuti dari jauh dari rumah ya kan. Sehingga praktikum akan lebih mudah. Mungkin sekarang hari Rabu, mungkin sampai hari Minggu lah beri kami waktu sampai hari Minggu untuk menyempurnakan buku panduan yang sudah ada. Nanti sebelum praktikum dimulai, semua panduan tersebut akan kami sampaikan ke praktikan dalam bentuk soft file.
mungkin dalam beberapa hari ini kami akan menyelesaikan biar lebih operasional lagi. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, terima kasih Arya. Dari Pak Joko dan Pak Rohman ada tambahan, Pak? Cukup dari saya. Oh, iya, Bapak. Baik, Pak. Oke, terima kasih. Oke Mas, cukup. Oh, siap. Baik, kalau sudah cukup, saya sampaikan terima kasih kepada Pak Rohman dan Pak Joko yang sudah meluangkan waktu dan memberikan pemaparan mengenai biometrika dan inventarisasi. Insya Allah mulai minggu depan, jadwalnya ini sesuai dengan yang di akademik itu adalah di hari Senin dan Selasa jam 3:30. Nanti untuk pembagiannya koas sudah mulai memberikan opsi kepada Anda untuk memilih hari Senin atau Selasa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu Pak Rohman, kemudian Pak Joko dan koas, serta semua praktikan yang sudah meluangkan waktunya malam ini untuk mengikuti asistensi. Terima kasih Bapak dan adik-adik semua. Asistensi saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, matur nuwun semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ayo Terima bubar. kasih. Ayo bubar. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Suwun, Jidat, Bapak. Jos. Terima kasih, Pak. Pak, I love you, Pak. Sama-sama, terima kasih. Kayak gini ya. Matur suwun, Bapak. Oke, Suwun, Pak. oke. Terima kasih, Pak. Ya, Untuk nun nggih, Pak. ji sami-sami. Terima kasih, Pak. Ji. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Untuk koas jangan live meeting dulu ya. Sebentar kita koordinasi. Baik, Pak. Oke, praktikan yang sudah ini bisa meninggalkan room-nya. Masih ada 28. Masih ada 7 praktikan. Ini praktikannya ketiduran atau gimana ya? Tidak live group. Kayaknya, Pak.
Ini siapa lagi ya? 23. Jihan Aulia, itu praktikan bukan? Iya, Pak. Praktikan, Ya. Pak. Oke, saya put di waiting room dulu. Satu lagi, Gazi Hanafi. Gabriel Deneswara. Gazi Hanafi. Ayo, Praktikan juga kayaknya, Pak. praktikan. Oke. Akan ke waiting room. Gabriel Daneswara. Praktikan juga ya sepertinya ya. Sepertinya ya, Pak. Oke, saya masukkan ke waiting room. Oke. Arya Yuda. Arya Yuda praktikan juga ya.